Hai adik-adik, ada kabar gembira nih. Kita akan bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, di gereja adik-adik. Mulainya saat bulan November, minggu pertama tanggal 3 November. Kita bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Adik-adik boleh bersiap-siap ya dari sekarang. Adik-adik, ada beberapa syaratnya ya. Adik-adik boleh catat ya. Yang pertama harus pakai masker nih, masker adik-adik. Pakai masker. Adik-adik pakai masker, yang mengantar juga pakai masker. Mau mbak, mau inces, mau popoh, kungkung, mami, papi, wajib pakai masker. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik bisa, maskernya bisa 2 nih, kayak lause. 2 ya adik-adik ya. Nah 2. Jadi aman. Ya, kita menjaga jangan sampai kita kena sakit adik-adik ya. Yang kedua, bawa Alkitab dan buku sekolah minggu. Lalu bawa hand sanitizer, bawa tisu basah dan tisu kering adik-adik. Lalu adik-adik bisa bawa air minum sendiri secukupnya. Bagi yang sudah sekolah, yang bisa nulis, bisa bawa alat tulis sendiri juga adik-adik ya. Lalu adik-adik bawa baju ganti adik-adik. Kalau sudah dari luar, sebelum masuk ke gereja, adik-adik bisa ganti baju atau pakai jaket ya adik-adik. Jadi bisa dibuka nanti. Nah ini satu lagi adik-adik perhatikan, penting. Kalau adik-adik ketemu teman, nah jangan terlalu deket. Kita harus bisa jaga jarak. Jaga jaraknya adik-adik tangannya dilentangin. Nah itu paling jauhnya, paling dekatnya segitu adik-adik ya. Gak boleh deket-deket. Dan ketemu juga gak usah salaman. Halo teman, halo lause, cukup gitu juga boleh adik-adik ya. Lalu yang jemput harap tepat waktu dan langsung pulang adik-adik. Jangan ngobrol sama teman lama, jangan ngobrol sana ngobrol sini, jangan adik-adik ya. Nah itu syaratnya adik-adik. Selebihnya nanti pas ke ibadah kita juga akan disiarkan lagi, dikasih tahu lagi syaratnya. Kalau adik-adik kurang merasa sehat dan tidak enak badan, juga batuk, pilek, pusing, demam, adik-adik gak usah datang, boleh di rumah aja beribadahnya online. Mungkin sekian pengumuman dari Lause. Adik-adik boleh jaga kesehatan dari sekarang, jadi nanti kita bisa berkumpul bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya. Wah adik-adik, udah siap belum? Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, beribadah di sekolah minggu secara online. Yuk kita sama-sama berdoa lebih dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Seminggu ini Tuhan sudah menjaga kami. Seminggu ini Tuhan sudah memelihara kami, memberi kami kesehatan, memberi kami kekuatan, dan kami bisa belajar dengan baik. Maka Tuhan, sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan menyertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk kita nyanyikan Dari Terbit Matahari. Yuk kita sambil bangkit berdiri, kita pakai gerakan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Tuhan Yesus baik kan? Tuhan Yesus baik sekali di dalam kehidupan Lause. Di dalam kehidupan Lause Elis gimana? Baik dong. Baik ya, walaupun kita di masa-masa pandemi masih belum bisa sekolah, atau kita mungkin sekolah juga waktunya terbatas, main sama teman terbatas, nggak bisa setiap hari main. Tapi Tuhan Yesus baik loh sama kita. Dia udah menjaga kita, dia sudah merawat kita, memberi kita kesehatan dan perlindungan. Benar nggak Lause? Benar banget. Nah, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Masih bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama Tuhan Yesus baik. Yuk kita nyanyi sambil bertepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, sebentar kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelumnya langsung mau umumkan bagi setiap kita yang mau memberikan persembahan untuk sekolah minggu, kalian bisa minta tolong mama kalian untuk mentransfer persembahan ke rekening yang nanti akan dicantumkan di dalam video ini. Atau misalnya kalian bisa kumpulkan di dalam amplop lalu kasih ke Lause kalian atau ke Lause Ratna sebagai bendahara sekolah minggu. Atau misalnya kalau nggak ketemu Lause yang lain, kalian bisa mengumpulkan di dalam amplop dan nanti waktu kita ibadah sekolah minggu kembali, kalian bisa memasukkannya di kantong persembahan. Nah, adik-adik, kita sebentar mau dengarkan firman Tuhan. Lause harap setiap kita bisa duduk dengan baik, kita bisa dengar baik-baik, kita tidak main-main lagi, kita juga tidak malas-malasan untuk dengar firman Tuhan. Karena firman itu pelita bagi jalan kita, terang bagi jalan hidup kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di
Nah adik-adik, yuk kita benar-benar siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di daratan Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Maka sangat gentarlah dan takutlah orang Moab, karena orang Israel jumlahnya banyak. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat untuk memanggil dia dengan pesan. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang melanggar titah Tuhan Allahku. Datanglah Allah kepada Bileam, Bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, Apakah yang kulakukan kepadamu sampai kamu memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, Tidak. kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud.
Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, Aku telah berdosa. Jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Aku mendapat perintah untuk memberkati. Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam. Untuk menyerapah musuhku, aku memanggil engkau. Tetapi sebaliknya, sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Nah, adik-adik sudah melihat filmnya? Film tadi bercerita tentang Raja Balak dan Bileam. Perikop firman Tuhan kali ini diambil dari Kitab Bilangan pasal 22 sampai 24. Kali ini cukup panjang adik-adik ya. Tapi kakak berharap adik-adik bisa membacanya di rumah ketiga pasal tersebut. Nah, sekarang kakak mau menceritakan beberapa hal yang penting dari film tersebut. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul untuk mengadakan kebaktian secara online dengan adik-adik kami sekalian. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir, biarlah Allah Kudus bekerja atas setiap diri kami sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Kau sampaikan untuk kami ingin lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal hingga akhir penyampaian firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yang pertama adalah tadi ada yang namanya Raja Balak. Ya, Raja Balak adalah raja bangsa Moab. Nah, ia merasa gentar, merasa takut terhadap bangsa Israel yang jumlahnya banyak katanya. Dan baru saja mengalahkan bangsa Amori.
Nah, Raja Balak akhirnya karena dia bingung bagaimana cara mengatasi bangsa Israel dan takut, dia mengenal seorang yang bernama Bileam. Bileam itu adalah seorang penenung atau seorang tukang sihir. Ya. Nah, dia mengutus utusannya tua-tua kepada Bileam sambil membawa upah. Jadi dibayar si Bileam itu agar mau mengutuki bangsa Israel. Nah, tapi Bileam itu tidak begitu saja melakukannya. Setelah datang utusan itu, Bileam menyuruh utusan tersebut untuk bermalam terlebih dahulu dan besok akan menjawab apa yang harus dia lakukan. Akhirnya Bileam bertanya dulu kepada Tuhan dan Tuhan melarang Bileam untuk pergi bersama utusan raja tersebut. Akhirnya keesokan harinya Bileam mengatakan bahwa dia tidak akan pergi, katakan pada Raja Balak bahwa dia tidak bisa datang. Akhir kata utusan tersebut kembali kepada Raja Balak dan mengatakan apa yang Bileam katakan. Nah, Raja Balak tapi tidak menyerah begitu saja adik-adik. Raja Balak akhirnya mengirim kembali utusan yang lebih banyak dan lebih terhormat. Dan tentunya dengan upah yang lebih besar adik-adik. Untuk agar Bileam mau mengutuk bangsa Israel. Si utusannya datang kembali kepada Bileam. Akhirnya Bileam juga mengatakan seperti yang pertama, suruh tinggal dulu, menginap dulu. Bileam besok akan memberitahukan apa jawabannya. Akhirnya pada malam itu Tuhan datang menghampiri Bileam dalam mimpi dan Tuhan mengatakan bahwa dia mengizinkan Bileam untuk pergi bersama utusan Raja Balak tersebut asalkan apa yang diperintahkan Tuhan itu yang Bileam lakukan. Ya. Akhirnya besok paginya Bileam mempersiapkan keledai bersama-sama untuk pergi dengan utusan Balak tersebut. Tapi di tengah jalan adik-adik, ternyata Tuhan marah kepada Bileam. Muncullah malaikat Tuhan di tengah jalan menghadang keledai Bileam sampai 3 kali dengan sambil menghunuskan pedang. Si keledai itu tidak berjalan ke depan di dalam film tadi, malah mundur ya karena dihadang sama malaikat Tuhan sambil menghunuskan pedang. Takut si keledai itu. Bileam tidak bisa melihat malaikat Tuhan itu pertamanya. Malah Bileam itu heran, kenapa sih keledai itu kok menyimpang jalannya sampai akhirnya terhimpit di antara pohon anggur dan tembok. Kaki Bileam sampai kejepit. Selama itu Bileam sampai memukul 3 kali keledainya. Akhirnya terjadilah mujizat adik-adik ya. Seekor keledai dapat berbicara di sini. Nah, keledai tersebut berbicara kepada Bileam mengatakan, kenapa engkau memukul aku sampai 3 kali? Bileam mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan apa yang aku suruh, katanya. Ya. Akhirnya mata Bileam terbuka dan melihat. Ternyata ada malaikat Tuhan di depan menghadang jalan sambil menghunuskan pedangnya. Gitu. Dan Bileam pun akhirnya merasa bersalah dan meminta maaf. Ia pun ingin pulang jika Tuhan menghendakinya. Tapi Tuhan menyuruh Bileam untuk pergi bersama-sama meneruskan perjalanan tersebut bersama-sama dengan utusan Raja Balak dengan syarat tetap kata-kata yang dari Tuhan yang harus ia ucapkan nanti. Ya adik-adik. Nah, akhirnya Bileam meneruskan perjalanan dan tiba di kediaman Raja Balak. Nah, Raja Balak akhirnya menyuruh Bileam mengutuk bangsa Israel di tingkat tempat yang berbeda. Yang pertama di Kiryot Huzot. Adik-adik bisa lihat di Bilangan 22 ayat 39. Yang kedua di padang pengintai ke puncak gunung Pisga. Adik-adik bisa lihat di Bilangan 23 ayat 14. Dan yang ketiga adalah di puncak gunung Peor yang menghadang padang belantara katanya.
Itu ada di Bilangan 23 ayat 28. Nah, tetapi di 3 tempat tersebut di mana Raja Balak menyuruh Bileam mengutuk bangsa Israel, tapi Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam untuk memberkati bangsa Israel sebanyak 3 kali di masing-masing tempat tersebut, adik-adik. Ya. Nah, dengan akhirnya Raja Balak pun marah dan dia kembali ke tempatnya. Begitu juga Bileam pulang ke rumah, ke kediamannya. Nah, adik-adik, film tadi sampai di situ sebenarnya. Tetapi kakak ingin lebih menjelaskan lebih detail dari film tadi. Ada 3 hal yang kakak ingin jelaskan. Yang pertama adalah siapakah Bileam sebenarnya? Ya. Tadi dikatakan bahwa Bileam itu seorang juru tenung. Betul. Nah, kalau juru tenung itu kalau zaman sekarang kayak seorang dukun begitu ya, adik-adik. Bileam itu bukan orang Israel. Nah, dia dikatakan walaupun melakukan tindakan baik dalam hal ini tadi memberkati bangsa Israel sampai 3 kali ya. Tapi dia itu pernah melakukan kesalahan yang menyebabkan kemurtatan bangsa Israel dalam kasus Baal Peor. Jadi kita bisa baca di Bilangan 25 ayat 1 sampai 9. Nah, di situ kejadiannya ya. Dan disebut sebagai orang jahat di Bilangan 31 ayat 16. Kakak bacakan ya, Bilangan 31 ayat 16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor. Maksudnya dalam hal Baal Peor. Sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Nah, kejadian dalam hal Baal Peor ini yaitu ada di Bilangan 25 ayat 1 sampai 9 tadi gitu. Adik bisa baca dan bisa lebih jelas. Nah, akhirnya Bileam juga mati, adik-adik, oleh bangsa Israel pada waktu melawan bangsa Midian. Adik-adik bisa baca di Bilangan 31 ayat 8. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Jur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian. Juga Bileam bin Beor dibunuh mereka itu bangsa Israel dengan pedang. Nah, ya adik-adik. Jadi, Bileam itu bukan orang Israel. Dia adalah seorang tukang tenung atau dukun waktu zaman sekarang itu istilahnya, yang terkenal waktu itu. Ya. Dia dikenal baik karena memberkati bangsa Israel 3 kali itu yang tadi cerita tadi. Tapi dia juga melakukan kesalahan yang tadi itu, menyebabkan bangsa Israel menjadi murtad dalam kasus Baal Peor. Ya, adik-adik jelas ya siapa Bileam itu. Dan yang kedua adalah dalam film tadi, mengapa Tuhan murka kepada Bileam? Padahal Tuhan sudah mengizinkan Bileam pergi bersama-sama dengan utusan Raja Balak yang kedua tadi ya. Benar nggak? Di dalam Bilangan 22 ayat 22, Bilangan pasal 2 ayat 22 dikatakan, tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya adalah bersama-sama dengan dia. Ya, Tuhan murka di dalam Bilangan 22 ayat 22. Padahal di Bilangan 22 ayat 24, ayat 20 maksud kakak, Bilangan 22 ayat 20 dikatakan bahwa datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Nah, kenapa Tuhan murka kepada Bileam? Jawabannya ada karena Bileam itu sebenarnya melanggar firman Tuhan. Dia bukan mendengar firman Tuhan, tapi ada yang dia langgar. Apa yang dia langgar?
Di dalam firman Tuhan berkata bahwa di dalam Bilangan 22 ayat 20 tadi, dikatakan bahwa Tuhan berfirman, jikalau orang-orang itu adalah utusan bangsa Raja Balak maksudnya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama mereka. Tetapi Bileam di Bilangan 22 ayat 21, bukan itu yang dilakukan. Dia itu di dalam Bilangan 22 21, lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledai yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Jadi, dia itu udah punya keinginan untuk pergi sebenarnya. Karena dia itu tergiur oleh hadiah yang mau dikasih sama Raja Balak. Alias karena dia itu cinta uang. Jadi sebelum utusan itu datang kepada Bileam, dia udah nyiapin keledai betinanya untuk pergi, gitu. Nah itu yang Tuhan membuat murka karena Bileam tidak mendengarkan perintah Tuhan. Sebenarnya kalau dibaca diartikan dikit itu mirip sekali, Betty ya istilahnya beda tipis, tapi itu tetap ada yang dilanggar dari perintah Tuhan karena beda karena keinginan pribadi, karena cinta uang. Beda karena kalau emang dia tulus karena firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, pasti detailnya itu dilakukan persis seperti firman Tuhan, gitu. Nah di situ kenapa Tuhan murka, gitu. Jelas adik-adik ya. Nah yang ketiga, mengapa? Mungkin ada bertanya, mengapa Tuhan memakai Bileam sebagai alat untuk memberkati bangsa Israel? Padahal Bileam itu seorang juru tenung. Seorang yang bukan bangsa Israel. Seorang yang bukan percaya kepada Tuhan, gitu. Nah, kenapa Tuhan sampai memakai Bileam? Kenapa nggak Tuhan langsung berkati aja bangsa Israel? Bisa dong? Bisa. Gitu. Bisa. Tuhan itu Maha Kuasa. Ya adik-adik ya. Kenapa harus lewat Bileam? Nah, ya di sini kakak mau jelaskan bahwa sebenarnya Tuhan mau menunjukkan bahwa Bileam yang memiliki kemampuan menenung dan sangat terkenal hebatnya waktu itu tidak bisa berkuasa atas dirinya sendiri di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Israel. Meskipun Bileam bisa mendengar, bisa memahami suara Allah, bukan berarti Bileam itu hebat, adik-adik. Melainkan Allah yang mau berbicara kepada siapapun, maka orang itu akan mengerti. Dan itu bukan karena kehebatan orang itu, tapi karena kuasa Allah. Ya. Jadi yang hebat itu Allah, bukan Bileam. Segala sesuatu, baik siapapun, baik apapun, bisa dipakai Allah untuk tujuannya. Namun belum tentu menerima berkat dari Allah. Khusus dalam kasus Bileam, ia dipakai untuk menyatakan kemahakuasaan Allah. Allah berbicara bukan hanya kepada Bileam sebenarnya. Banyak di dalam firman Tuhan dalam Alkitab kasus-kasus seperti itu. Contohnya yang lain, Allah berbicara pada Firaun dalam kasus Abraham. Ya adik-adik. Nah cukup jelas ya adik-adik. Jadi adik-adik kakak harap jangan bingung. Kenapa begitu, kenapa begini. Sudah kakak jelaskan semuanya. Nah sekarang ada 3 poin penting yang kakak mau sampaikan. Yang pertama adalah perintah Allah tidak dapat dihindari dan tidak boleh dilanggar. Ingat adik-adik ya, tadi yang Bileam lakukan berarti sebenarnya beda tipis, tapi tetap dia melanggar karena keinginan pribadi dia, karena cinta uangnya itu. Dia salah di situ. Yang kedua adalah mengutuk. Mengutuk adalah perbuatan dosa. Apa itu mengutuk? Mengutuk adalah menyumpahi, mengatai orang dengan kata-kata yang tidak baik agar orang tersebut memperoleh celaka. Gitu adik-adik. Dan yang ketiga adalah Allah berkuasa terhadap siapapun, terhadap apapun, termasuk terhadap para penenung atau dukun pada zaman sekarang atau kuasa gelap. Ya adik-adik, ingat Allah kita itu Maha Kuasa. Jadi adik-adik nggak perlu takut. Ya, adik-adik ya.
Aplikasinya adalah adik-adik belajar untuk tidak mengutuk atau menyumpahi orang lain. Ya, adik-adik jangan ya. Nggak boleh itu. Yang kedua adalah adik-adik nggak usah takut kepada kuasa-kuasa gelap karena Tuhan lebih berkuasa. Ya, adik-adik ingat ya. Dan yang ketiga adalah adik-adik harus hidup dengan tidak melanggar perintah Tuhan atau selalu mendengarkan firman Tuhan. Ya. Cukup jelas adik-adik ya. Nah, sekarang kakak mau membacakan ayat mas atau ayat hafalan pada firman Tuhan kali ini. Diambil dari Bilangan 24 ayat 9b. Nah, cukup pendek ya. Bilangan 24 ayat 9b. Berbunyi, diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ini perkataan Bileam untuk memberkati bangsa Israel. Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah diberikan di lidah Bileam. Oke adik-adik, cukup jelas? Firman Tuhan sampai di sini, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu meskipun yang cukup singkat ini, kiranya firman yang disampaikan dapat lebih mengerti, lebih adik-adik sekalian dapat lebih percaya bahwa Tuhan berkuasa atas kuasa-kuasa jahat, dan biarlah adik-adik mau selalu taat akan perintah Tuhan. Adik-adik mau belajar lebih mengasihi orang, mengasihi sesama, bukan malah mengutukinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan adik-adik, dan untuk masa depan, untuk pendidikan juga, untuk sekolahnya, dan untuk keluarga, untuk orang tua, untuk adik kakaknya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Awal November kita sudah ada kebaktian secara onsite di gereja. Kakak harap adik-adik bisa hadir di gereja, tapi kalau meskipun masih berhalangan, masih bisa beribadah secara online. Ya adik-adik ya, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.